Pernah nggak sih kamu lagi santai-santai, tiba-tiba lihat postingan teman di media sosial, dia baru aja liburan ke tempat yang kamu impikan, atau mungkin baru dapat promosi kerja. Terus, seketika perasaan kamu jadi campur aduk. Ada rasa kagum, tapi jujur, ada juga sedikit rasa iri, atau bahkan merasa diri sendiri kurang berhasil. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Ini adalah fenomena yang super wajar, dan ada penjelasan ilmiahnya. Loh, otak kita itu pada dasarnya adalah mesin pembanding. Sejak zaman purba, kemampuan untuk membandingkan diri dengan orang lain di dalam suku itu penting banget buat bertahan hidup. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih cepat? Siapa yang punya akses lebih baik ke sumber daya? Mengetahui posisi kita dalam hierarki sosial, membantu nenek moyang kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik demi kelangsungan hidup. Nah, sisa-sisa dari mekanisme kuno ini masih tertanam kuat di otak kita sampai sekarang. Masalahnya, otak kita ini nggak didesain untuk mencari kebahagiaan. Tugas utamanya adalah memastikan kita bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Jadi, saat kita melihat orang lain, otak kita secara otomatis akan bertanya, di mana posisi saya dibanding dia? Bukan, apakah saya bahagia dengan hidup saya sekarang? Inilah yang disebut dengan perbandingan sosial. Otak kita terus-menerus mengukur status kita, baik itu dalam hal kekayaan, penampilan, prestasi, atau bahkan jumlah likes di postingan. Uniknya, perbandingan ini ada dua jenis. Ada yang namanya upward comparison atau perbandingan ke atas, yaitu saat kita membandingkan diri dengan orang yang kita anggap lebih baik. Ini bisa memotivasi kita untuk jadi lebih baik, tapi seringnya malah bikin kita merasa minder dan gak puas. Sebaliknya, ada downward comparison atau perbandingan ke bawah, yaitu membandingkan diri dengan orang yang kita anggap kurang beruntung. Ini bisa bikin kita merasa lebih bersyukur dan puas dengan kondisi kita saat ini. Tapi, di era digital ini, kita dibombardir dengan upward comparison setiap detiknya. Media sosial itu ibarat panggung sorotan kehidupan orang lain. Kita hanya melihat bagian terbaiknya saja. Liburan mewah, pencapaian karir, hubungan yang romantis. Kita nggak melihat proses di baliknya, perjuangannya, atau bahkan kegagalannya. Kita membandingkan seluruh realita hidup kita yang penuh naik turun dengan cuplikan terbaik dari kehidupan orang lain. Jelas saja kita merasa kalah. Lalu, gimana caranya supaya kita nggak terus-terusan terjebak dalam perangkap perbandingan ini? Pertama, sadari bahwa apa yang kamu lihat di media sosial itu bukan gambaran utuh. Itu adalah versi yang sudah dikurasi. Semua orang punya masalahnya sendiri. Mereka hanya tidak menunjukkannya. Kedua, coba ubah fokus perbandinganmu. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu sudah belajar sesuatu yang baru? Apakah kamu sudah jadi sedikit lebih baik dari sebelumnya? Ini adalah perbandingan yang jauh lebih sehat dan membangun. Ketiga, praktikkan rasa syukur. Coba deh setiap hari, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri. Mungkin secangkir kopi yang enak di pagi hari, atau obrolan seru dengan teman. Ini akan melatih otak kita untuk fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dengan waktu dan prosesnya sendiri. Suksesnya temanmu bukan berarti kegagalanmu. Bunga mawar itu indah, bunga matahari juga indah. Keduanya mekar di waktunya sendiri dan tidak saling membandingkan. Begitu juga dengan kita. Jadi, lain kali kalau kamu merasa mulai membandingkan diri, coba tarik napas. Dan ingat bahwa otakmu hanya sedang melakukan tugas kunonya untuk mencari posisi. Tugasmu adalah mengingatkannya bahwa yang lebih penting bukanlah posisi, melainkan kebahagiaan dan perjalananmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.